Untuk kakak cinta Laura dan pengikutnya yang batu itu, yang keras kepala itu, ini video khusus untuk kalian ya. Kenapa orang-orang atau saya sendiri banyak yang bilang postingan kakak cinta Laura itu salah. Sudah salah, menyesatkan pula. Mana pendukungnya sesat lagi. Komentar, asal komentar tidak tahu apa yang di komentar. Orang-orang lain termasuk saya juga bersuara save Raja Empat untuk melindungi Raja Empat. Tapi kenapa saya bisa bilang postingan kakak cinta Laura itu salah? Karena kakak cinta Laura itu mengupload berita tentang kehancuran Raja Empat itu 2 hari setelah ada info resmi dari pemerintah kalau 4 tambang di Papua itu yang mengancam bisa merusak ekosistem di kawasan geopark sana tuh sudah dicabut izinnya sama Presiden Prabowo sama pemerintah. 2 hari itu sudah jauh, sudah infonya sudah resmi itu dari pemerintah. Masyarakat lagi kondusif, lagi suasananya lagi tenang-tenang, lagi senang-senang, lagi berterima kasih karena Bapak Prabowo cepat menindaklanjuti, cepat mendengar aspirasi rakyat, aduan rakyat. Tapi kenapa kakak cinta Laura malah bikin gaduh lagi lewat postingannya? Seolah-olah Raja Ampat sekarang lagi hancur. Telat bersuara kakak cinta Laura, telat waktunya. Saya juga tidak tahu kenapa. Entah editornya kakak cinta Laura yang kelamaan edit sampai masalah sudah selesai baru upload, atau memang kakak cinta Laura yang tidak update berita. Apalagi kakak cinta Laura bersuara supaya PT di Pulau Gang sana tuh di Raja Ampat ditutup. Kenapa kakak cinta Laura mau semua tambang ditutup? Tambang di Pulau Gak itu yang tidak dicabut izinnya sama pemerintah masih beroperasi karena dia sudah memenuhi syarat untuk beroperasi. Sudah ditinjau untuk efek lingkungannya, untuk kawasan geopark di sana tuh udah ditinjau semua, sudah bisa dicegah untuk sistem kerusakannya. Kenapa tambang yang memenuhi syarat untuk beroperasi harus ditutup semua? Itu sama saja dengan kakak cinta Laura membunuh perekonomian di sana. Bersuara boleh, tapi jangan sampai bunuh ekonomi di sana. Untuk tambang yang di Pulau Gaktu udah dijamin sama pemerintah dan pemerintah daerah sana juga bahwa itu aman dari kawasan geopark karena jaraknya tuh jauh, sekitar 42 km. Semua tambang memang merusak lingkungan, tidak ada tambang yang tidak merusak lingkungan. Tapi selagi penanganan limbahnya sesuai aturan, pasca pertambangannya sesuai aturan, itu normal-normal saja, tidak ada masalah. Pemerintah sudah menjamin itu. Tidak mungkin juga Bapak Prabowo mau menghancurkan geopark yang indah itu, pariwisata yang indah itu. Tidak mungkin. Pemerintah daerah juga sana sudah menyetujui. Makanya itu tambang masih beroperasi sampai sekarang. Karena ada efek positifnya juga. Orang-orang di sana bisa bekerja, bisa dapat pemasukan juga. Negara juga dapat pemasukan, daerah juga dapat pemasukan. Nanti kalau semua tambangnya ditutup, sumber daya alamnya tidak dipakai, kalian teriak lagi, percuma kita punya sumber daya alam, tapi tidak dimanfaatkan. Tai. Telah dimanfaatkan, nanti kalian teriak lagi, ah percuma, hanya koruptor-koruptor yang memakan itu semua, masyarakat cuma dapat sengsaranya aja. Itulah yang mau dibersihkan sama Bapak Prabowo sekarang, membersihkan koruptor-koruptor itu. Jadi kalian dukung kebijakan Bapak Prabowo. Kalian kalau tidak suka Bapak Prabowo, tapi sedikit tidaknya untuk kebijakannya yang baik untuk Indonesia, membersihkan para koruptor dan membuat Indonesia maju, kalian dukunglah Lapet. Jangan hanya karena kalian benci Bapak Prabowo, mungkin karena satu dan lain hal, kalian malah tutup mata untuk hal-hal baik yang Bapak Prabowo sudah lakukan. Hal luar biasa yang Bapak Prabowo lakukan untuk negeri tercinta ini. Lawannya Bapak Prabowo sekarang itu mafia-mafia besar, koruptor-koruptor besar, bahkan yang punya backingan gede. Bapak Prabowo lagi berjuang untuk membereskan mereka. Kalau bukan kita masyarakat yang dukung, siapa lagi? Apakah Bapak Prabowo dan Gibran itu manusia sempurna? Tidak, mereka juga bukan manusia yang sempurna. Tapi mereka lagi berusaha melakukan yang terbaik untuk negeri ini dan banyak tantangannya. Saya pun kalau ditanya, Bang Adi pilih Bapak Prabowo atau Gibran? Kalau saya pribadi pun secara body, saya tetap pilih Dapina Karamoy. Makanya itu dibilang kenapa postingan kakak cinta Laura itu salah, karena itu. Karena dia mengupload berita hoax, meminta untuk menutup tambang yang sudah layak beroperasi. Kakak cinta Laura bersuara saja, tapi efek dari kakak cinta Laura bersuara itu bisa membunuh ekonomi di sana. Kalau tambang di sana ditutup semua, efek buruknya dari postingan kakak cinta Laura apa? Lihat dari komentar-komentar video kakak itu, banyak pendukung-pendukung kakak tuh yang otaknya batu, nggak ngerti, ngasal komen tidak jelas, sebarkan sana sini lagi kerebutan. Makanya besok-besok kakak cinta Laura suruh editornya kakak cinta Laura itu kalau edit jangan kelamaan ya, biar masalah sudah selesai kau baru upload. Masyarakat sudah senang-senangnya lagi, tenang-tenangnya bersyukur, kau malah upload berita baru lagi yang menggiring opini ke masyarakat, berita sesat. Akhirnya gara-gara postingan kakak Laura yang sesat, akhirnya pendukungnya kakak Laura juga jadi sesat. Coba dah baca itu komentar-komentar dari kakak Laura tuh, kebanyakan pendukungnya kakak Laura tuh sesat semua, tidak tahu tentang berita di sana tapi sok tahu.
Padahal di videonya Kakak Cinta Laura itu sudah banyak orang-orang yang ngasih info, yang ngasih tag bahwa itu sudah beres, bukan begitu ceritanya. Masih juga videonya tidak dihapus. Saya kalau jadi Kakak Cinta Laura malu, serius. Malu, apalagi di media. Kalau enggak saya bikin video klarifikasi. Minta maaf untuk postingan saya yang bikin kacau. Ini kau punya pendukung malah minta saya yang klarifikasi, minta maaf di Kakak Laura karena ngatain Kakak Laura aneh-aneh. Dikasih fakta, dikasih tahu berita yang benar. Bukannya cari tahu dulu, malah dengan semangatnya dukung berita yang salah. Tai. Kita ini pemuda yang harus mengerti. Pacar boleh gadis, selingkuhan boleh istri orang, tapi calon istri harus janda, boy. Salam pecinta janda berdaster. Hidup janda, hidup janda.